Wadidaw, kembali lagi dengan Marga Anime di sini. Manga One Piece chapter 1090 sudah rilis, namun pembahasan tentangnya masih saja berlangsung. Nah, sambil menunggu chapter 1091 keluar, mari kita bahas fakta, teori dan paralel yang terdapat pada chapter 1090, sekaligus menebak apa yang akan terjadi pada chapter selanjutnya atau chapter 1091. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Bagian pertama, fakta menarik dan teori pertama, nasib Nico Robin ke depannya. Dalam chapter 1090, kita mengetahui bahwasanya Nico Robin sedang dirawat oleh Chopper setelah mengalami luka yang sangat parah. Mungkin para nakama bertanya-tanya dari mana asal luka yang didapatkan Nico Robin tersebut. Berdasarkan dialog antara Robin dan Atlas di chapter 1078 yang menjelaskan jika mereka akan menuju ruang bawah tanah, kita dapat menyimpulkan luka yang didapatkan oleh Robin tersebut berasal dari pertarungan antara dirinya dengan Pang Yor saat penyelamatan Dr. Vegapunk. Dari gambaran kondisi Nico Robin saat ini, Marga Anime justru berpikir jika Robin nantinya akan menjadi pusat penculikan yang dilakukan oleh Angkatan Laut atau Bajak Laut Kurohige. Karena kita mengetahui Robin merupakan orang yang memiliki kemampuan membaca poneglyph yang sangat diincar oleh musuh. Bagian kedua, fakta menarik kedua, kengerian Seraphim Mihawk. Dalam chapter 1090, kita bisa melihat Kaku terbaring setelah menerima luka yang sangat parah. Berdasarkan dialog Kaku, kita mengetahui jika luka yang dia dapat akibat pertarungannya melawan Seraphim. Kita dapat menyimpulkan bahwa luka Kaku didapat dari tebasan Seraphim Mihawk. Di sini kita dapat mengetahui betapa mengerikannya tebasan Seraphim Mihawk. Walaupun tidak menggunakan haki, dia mampu membuat Zoan Awakening kalah telak dan mengalami luka parah. Tidak mengherankan, Teach alias Kurohige harus menggunakan haki untuk menahan serangan Seraphim Mihawk di chapter 1059. Bagaimana menurut kalian, Leo? Pantaskah Seraphim Mihawk sebagai Seraphim terkuat atau semua Seraphim memiliki kekuatan yang sama? Tulis di kolom komentar pendapat kalian semua. Bagian ketiga, fakta menarik ketiga, foreshadow kematian Fang Saka 01. Pada chapter 1090, berdasarkan dialog Rob Lucy, kita dapat mengetahui fakta tentang kematian para satelit Dr. Vegapunk, yaitu Fang 01 Saka dan Fang 04 Pythagoras. Itu artinya dari 6 satelit Dr. Vegapunk atau cloningnya, hanya tersisa 4 satelit saja saat sekarang ini. Namun apakah kalian tahu jika kematian dari Fang 01 Saka justru telah diberitahu oleh Oda Sensei dalam dialog Saka dengan Dragon di chapter 1064 yang menyebutkan jika dirinya akan segera mati. Dan benar, di chapter 1077 Fang 01 Saka tewas setelah dibunuh Fang 06 Yor. Bagian keempat, fakta menarik keempat, menebak nama keadilan Vice Admiral Doberman. Di dalam chapter 1090, kita melihat aksi atau reaksi Vice Admiral Doberman yang tunduk terhadap perintah dari Gorosei Saturn saat menjelaskan 3 hal yang harus mereka lindungi, di mana hal tersebut membuat Marga Anime berpikir jika Vice Admiral Doberman tampaknya memiliki nama keadilan Absolute Justice yang berarti keadilan mutlak. Ini juga didukung dengan tindakan dirinya saat perang Marineford, tepatnya di chapter 597, di mana Vice Admiral Doberman tetap memerintahkan angkatan laut untuk membunuh bajak laut hingga tak bersisa, mirip dengan keadilan Fleet Admiral Akainu. Bagian kelima, fakta menarik kelima, gelembung khusus milik Dr. Vegapunk. Di dalam chapter 1090, kita melihat 4 Seraphim, yaitu S-Hawk, S-Snake, S-Bear, dan S-Shark saat sekarang ini sedang berada di dalam gelembung perisai milik Dr. Vegapunk. Dari informasi yang ada, gelembung perisai tersebut diketahui memiliki energi yang sama seperti batu laut, yang mana berfungsi
untuk menonaktifkan kekuatan buah iblis. Dan kita juga dapat mengetahui jika gelembung perisai tidak hanya digunakan sebagai penetral kekuatan Devil Fruit, tapi bisa digunakan untuk bertahan atau perisai. Bisa kita lihat saat Pacifista Mark III menggunakannya ketika melawan agen Silverfall di chapter 1074. Dari gambaran kekuatan gelembung tersebut dan dialog agen Silverfall di chapter 1074 yang menyebutkan gelembung tersebut merupakan perisai terkuat Dr. Vegapunk, apakah itu artinya kekuatan gelembung perisai milik Dr. Vegapunk setara dengan perisai Bari-Bari Nomi milik Barto? Kalau menurutku lebih kuat Bari-Bari Nomi. Atau justru memang sama ya Leo? Menarik untuk ditunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Bagian ke-6, paralel pertama lagu Elbap yang dinyanyikan oleh Luffy dan Usopp. Di dalam chapter 1090 kita dapat mengetahui bahwa tujuan bajak laut Mugiwara no Luffy selanjutnya adalah pulau raksasa Elbap, di mana pada chapter ini kita bisa melihat Luffy dan Usopp bernyanyi dengan mengatakan Elbap, bab, Elbap, bab. Semua di sana besar dan tentu saja orang-orangnya juga besar. Di mana lagu yang dinyanyikan Luffy dan Usopp di chapter 1090 ini mengingatkan marga anime dengan lagu yang sama yang pernah Luffy dan Usopp nyanyikan di chapter 129. Paralel yang menarik. Dan mulainya Ars Elbap dalam waktu dekat akan menjadi pintu untuk perang puncak dunia One Piece. Karena seperti prediksi kita sebelumnya yang menjelaskan jika Elbap adalah puncak dari manga One Piece untuk mendekati perang akhir. Dan di Elbap juga kita mungkin akan melihat perwujudan dari legenda Elbap, yaitu Raja Loki yang telah memimpin Elbap sejak lama. Dan kita akan mengetahui banyak plot lainnya seperti pria dengan bekas luka, Kapten Kid, kehadiran Akagami no Sans, reuni Luffy dan Usopp dengan Dory dan Brogy. Menarik untuk ditunggu cerita ke depannya. Bagian ke-7, teori kedua, pertarungan Rob Lucy melawan Vinsmoke Sanji. Di dalam chapter 1090, kita mengetahui jika Rob Lucy sedang mengawasi Stussy, sehingga Stussy meminta Rob Lucy untuk berhenti memandanginya. Dari gambaran dialog tersebut, marga anime berspekulasi jika Rob Lucy nantinya akan membalaskan dendamnya kepada Stussy karena telah mengkhianati CP0. Dan disinilah peran Sanji dimulai, karena kita tahu sejak chapter 1075 Sanji selalu berusaha mendekati Stussy. Bahkan Sanji meminta dirinya dipanggil anjing agar bisa melindungi Stussy, di mana teori pertarungan Sanji melawan Rob Lucy juga diperkuat lewat perkataan Sanji yang akan melindungi Nico Robin dari Rob Lucy. Dan ini akan menjadi tugas Sanji nantinya berhadapan dengan Rob Lucy untuk menyelamatkan dua orang wanita, yaitu Nico Robin dan Stussy. Bagaimana menurut kalian Leo? Apakah kalian setuju jika nantinya Sanji yang akan melawan Rob Lucy? Atau ada yang lain menurut kalian? Bagian ke-8, fakta menarik ke-6, pujian Jewelry Bunny untuk Sanji. Di dalam chapter 1090, saat Luffy berbicara dengan Bunny, kita dapat mengetahui Jewelry Bunny memuji Sanji dengan mengatakan dia sungguh pria yang hebat, mahir dalam memasak, dan juga ahli bertarung. Di mana ucapan tersebut sangat spontan dan menjadi tanda tanya kenapa Jewelry Bunny bisa mengetahui Sanji ahli dalam bertarung. Kalau kita melihat dari dialog Luffy dan Bunny yang mengatakan, kalau kau tak akan mengganggu kami dengan tangisan seperti tadi malam, membuat marga anime berpikir jika Sanji mungkin telah menyelamatkan Bunny dari Seraphim, sehingga Bunny mengetahui bahwa Sanji adalah pria yang hebat dalam bertarung. Tidak mungkin Jewelry Bunny mengatakan hal yang tidak dia ketahui, terutama kepada pria segenit Sanji. Di sini menjadi bukti bahwa Sanji walaupun bukan supernova, dia tetap diakui sangat kuat oleh seorang supernova yang sangat cantik. Bagaimana nih fans Zoro? Sanji diakui Bunny nih. Bagian ke-9, fakta menarik ke-7, keadilan Admiral Kizaru. Seperti yang kita ketahui di dalam chapter 1089, kita bisa melihat percakapan antara Sentomaru dan Admiral Kizaru. Pada pembicaraan tersebut, Admiral Kizaru mengatakan dirinya adalah budak korporat.
Korporat berarti diartikan sebagai seseorang yang bekerja untuk mencapai tujuan dari tempat dia bekerja. Dan di chapter 1090, pada dialog dirinya dan Gorosei Saturn, justru Kizaru tidak ingin mengikuti perintah dari Gorosei Saturn, di mana ini merupakan sebuah keadilan yang dimiliki Admiral Kizaru, yaitu keadilan yang tidak jelas, yang diungkap Oda Sensei dalam SBS 64, di mana keadilan Admiral Kizaru akan selalu berubah-ubah setiap saat. Bagian ke-10, paralel kedua, Tanah Pulau Langit. Di salah satu panel chapter 1090, kita bisa melihat Luffy melompat-lompat setelah merasakan Tanah Pulau Langit. Hal ini mengingatkan marga anime dengan salah satu panel di chapter 239, di mana pada saat itu Monkey D. Luffy dan Usopp juga bermain di Tanah Pulau Langit saat pertama kali sampai di Pulau Skype. Bagian ke-11, fakta menarik ke-7, kehadiran Admiral Kizaru. Dalam chapter 1090, di saat benturan tendangan Admiral Kizaru dengan pertahanan Sentomaru, kita melihat Luffy menyadari kehadiran sosok yang sangat kuat datang ke arahnya. Dia adalah Admiral Angkatan Laut Kizaru. Namun jika kita melihat lebih dekat, kita menyadari di sebelah Luffy pada panel terakhir, kita bisa melihat partikel cahaya sudah berada tepat di belakang Luffy. Hal ini menjadi alasan Luffy menyadari kehadirannya menggunakan Kenbunsoku Haki karena Kizaru sudah menembus Frontier Dome. Namun dari itu semua, apakah kalian menyadari jika 3 admiral masa lalu, yaitu Aokiji, Kizaru, dan Akainu, memiliki plot yang berhubungan dengan keluarga Monkey D? Pertama, kita bisa melihat mantan Admiral Aokiji memiliki plot cerita berhadapan dengan pahlawan Angkatan Laut Monkey D. Garp, tepatnya di chapter 1081, chapter 1087, dan chapter 1088. Dan di chapter 1090, kita mendapatkan bukti jika Admiral Kizaru mendapatkan plot menghadapi bajak laut Monkey D. Luffy. Kalau kita menebak lebih jauh, mungkin kita akan berpikir jika fleet Admiral Akainu akan memiliki plot menghadapi pasukan revolusioner yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon. Hal tersebut diperkuat saat Akainu menargetkan Luffy di Perang Marineford ketika menyadari dirinya adalah anak dari Monkey D. Dragon. Seakan-akan Akainu dulunya pernah dikalahkan Dragon, di mana 3 admiral ini tampaknya memiliki plot cerita yang berjalan di sekitaran keluarga Monkey D. Bagaimana pendapat kalian, Leo? Apakah kalian menunggu pergerakan Akainu dan Dragon nantinya? Menarik bukan? Bagian terakhir, menebak isi chapter 1091 atau kedepannya. Melihat perintah Sentomaru di chapter 1090, marga anime berpikir di chapter 1091 kita akan melihat peperangan antara Pacifista Mark III dan monster laut melawan pasukan angkatan laut yang dipimpin oleh para Vice Admiral. Kemudian di pertengahan chapter depan kita mungkin akan melihat pengkhianatan yang akan dilakukan oleh Rob Lucci seperti yang kita duga sebelumnya. Dan di beberapa halaman terakhir chapter 1091, marga anime berpikir kita akan melihat kondisi Sentomaru yang dikalahkan oleh Admiral Kizaru. Dan di panel terakhir yang kita tunggu-tunggu, yaitu pertarungan antara Yonko Mugiwara no Luffy melawan Admiral Kizaru, di mana pertempuran ini akan menjadi pemicu bergeraknya 2 sayap sang raja bajak laut, yaitu Roro Noa Zoro dan Vinsmoke Sanji. Menarik untuk ditunggu. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.